Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hashimi, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang tafsir ringkas dari surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita sudah membahas muqaddimahnya, tafsir globalnya dan 2 ayat nggih. Ya, sudah berlalu 2 ayat dari surat Al-Fatihah yang telah kita bahas. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita masuk di tafsir ayat ketiga dari surat Al-Fatihah. Bunyinya bagaimana Pak, Bu? Maliki Yaumiddin atau Ar-Rahmanir-Rahim? Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya atau sebenarnya ayat ketiga ini sudah kita singgung sedikit, yaitu di ayat pertama ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi napa-napa kita coba bahas lagi karena di sini juga dibahas, tapi begitu sangat ringkas ya. Penulis di sini mengatakan ya, jadi penulis buku ini Pak Bu, sebelum dilanjut ya, ini yang nulis adalah Jamaah min Ulama Tafsir. Jadi ini adalah buku tafsir yang sangat ringkas. Kemudian aslinya ini buku Al-Quran, cuma di sampingnya itu dikasih tafsir ringkasnya ya. Dan yang memberi tafsir ringkasnya itu kumpulan para ulama tafsir. Jadi udah dipilih mana poin yang paling penting dimasukkan di sini. Ya, beda halnya ketika kita buka buku-buku tafsir, di sana ada riwayat-riwayat banyak, kemudian ada hadis, ada ayat yang mendukung. Jadi sebagian kalau belum pernah baca buku tafsir lalu kok tiba-tiba buka, kadang bingung kesimpulannya apa gitu. Nah, di sini sudah disebutkan kesimpulan-kesimpulannya. Di ayat yang ketiga ini para ulama tafsir mengatakan sana'un 'alallahi ta'ala ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Dah, cuma seperti itu. Bahwasanya ayat ketiga ini adalah pujian yang berkelanjutan dari apa yang disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mereka para ulama tafsir rahimahumullahu taala mengatakan ayat ketiga ini adalah pujian kedua yang dilantunkan oleh seorang hamba ketika membaca Al-Quran setelah ayat yang kedua. Jadi kemarin kita sudah selesai membahas alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Itu kan pujian. Kita mengatakan pujian semuanya itu adalah milik Allah. Itu pujian Pak. Ya. Kemudian dilanjut Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala itu layak mendapatkan segala pujian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemarin atau hari apa nggih yang berawal-awal kita bahas Bismillahirrahmanirrahim, kemarinnya lagi kalau nggak salah ya, hari Kamis nggih, pertemuan kedua napa nggih. Nah, di situ kita sudah membawakan hadis tentang napa Pak? Rahmat Allah nggih. Rahmat Allah itu sangat banyak. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim waktu kemarin bahwasanya rahmatnya pinten 100.
99 ditahan oleh Allah dan satunya diberikan di dunia ini, di alam semesta ini. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya banyak, Pak Bu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala juga sangat luas, ya. Dan rahmat Allah itu pengertiannya juga banyak. Kasih sayang, yang namanya kasih sayang di antara ciri khasnya adalah memaafkan, dan itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam kasih dan sayang Allah itu ada ampunan. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu lebih dahulu daripada murkaku, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahulu daripada murkaku, kata Allah. Beda halnya dengan kita. Kadang nek wis weruh larene bandel ya marah di sejing metu. Nggih mboten Pak, Bu? Ya, manusia gitu kadang ya. Kalau sudah lihat anaknya kadang ya melakukan hal-hal yang kurang tepat, yang kita sikapi itu emosi kita dulu, marah kita dulu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya melakukan dosa, Allah akan sikapi dengan kasih sayang. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan, apakah Allah langsung ngazab kita? Ya, subhanallah, dari dosa kecil maupun dosa besar, dari dulu sampai sekarang mungkin naudzubillah kita lakukan. Tapi apa yang Allah perbuat kepada kita? Masih diberikan nafas, masih diberikan kemudahan untuk melihat, masih diberikan kemudahan untuk berjalan, kakinya sehat, telinganya, pendengarannya masih sangat jelas mendengar. Subhanallah. Ini bukti bahwasanya rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih dahulu daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti lain, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas, yang telah berbuat dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Bayangkan Pak Bu, Allah memanggil hamba-hambanya yang berdosa itu bukan dengan wahai para pendosa, tapi Allah masih mengakui mereka sebagai hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah mereka sampai berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai merasa wis kadung teles, percuma mentas ya isi teles, wis kadung nyebur kan teles, mentas ya isi teles ya wis lah nilem sisan. Enggak seperti itu Pak. Sudah terlanjur masuk ke kubangan dosa, maka sebisa mungkin mentas dari kubangan dosa itu, meskipun masih ada sisa-sisa dosa-dosa yang mungkin belum bisa ditinggalkan. Mentas, jangan malah semakin nilem ya. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim di situ disebutkan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya banyak dan sangat luas. Dalam hadis juga pernah disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis qudsi
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam. Kula kali panjenengan keturunan Adam mboten? Nggih, ya. Karena sebagian orang menganggap dirinya itu evolusi dari evolusi dari kera. Ini teori yang salah dan ngawur, ya. Ya bena Adam, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma fika wa la ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai manusia, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau mengharap kepadaku, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu dan aku enggak peduli lagi, yaitu dosa-dosa kecil. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, ya bena Adam, law kanat balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu itu sampai ke langit, subhanallah, dosa-dosanya sampai penuh selangit, Pak, dan engkau minta maaf kepadaku, pasti aku akan maafkan kamu, aku akan ampuni kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala ubali, dan aku enggak peduli lagi dosa-dosamu. Terus yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya dengan mengatakan, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, subhanallah, dosanya pinten? Sepenuh bumi. Bumi niku luas mboten, Pak? Sangat luas. Nah, luasnya bumi itu isinya dosa kita, subhanallah. Kata Allah, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, langka kelowongannya penuh, benar-benar penuh. Summa lakitani wala tusyriku bi syai'an, dan engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mempersekutukanku, pakai syarat. Kamu datang kepadaku dengan tidak mempersekutukanku, maka balasannya apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku juga akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dinilai hasan oleh beliau, dan Syekhul Albani menilai hadis ini sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, rahmat Allah begitu banyak dan rahmat Allah begitu sangat luas, maka kita sebagai hambanya jangan sampai pernah berputus asa. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, bertaubatlah. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, ya, Syahrut Taubah, bulan yang sangat pas untuk digunakan menyucikan diri kita yang penuh dosa ini. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menyucikan diri kita dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu, yang pernah kita lakukan, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.